Yes, alhamdulillah super mantap. Pagi-pagi dapat kabar gembira dari Timnas Indonesia. Publik auto lega dan semakin optimis mendengar kabar ini. Manajer Timnas pastikan psikologi seluruh skuad Garuda luar biasa bagus, tak gentar, dan siap lawan Australia di GBK. Mantap Garuda, doa terbaik untuk semua. Semoga Timnas kebanggaan kita semua bisa raih poin maksimal di laga kandang. Bismillah lancar barokah Timnas Indonesia. Yes, mantap betul lah kalau gini. Pelatih Australia Graham Arnold dibuat kaget tak percaya. Shin Tae-yong auto full senyum, skuad Garuda kembali dapat keuntungan besar. Di luar dugaan, Martin Paes sudah ketahui kunci keunggulan besar Timnas Australia. Temukan kejutan strategis yang akan dia coba atasi dan bagaimana ini bisa mengubah pertandingan secara drastis. Langkah Super Jitu tak pernah diragukan kecerdasannya. Pelatih Shin Tae-yong isyaratkan beri kejutan besar dengan kemungkinan mainkan Justin Hubner di laga krusial versus Australia. Dua trio Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner siap jaga pertahanan. Apa alasan besar dibalik keputusan mengejutkan ini dan apa yang bisa diharapkan dari penampilan Hubner di pertandingan besok? Simak detail lengkapnya di sini. Super sensasional. Bikin pecinta Timnas Indonesia bangga mendengarnya. Pengakuan mengejutkan Martin Paes yang akui sudah tidak sabar main di GBK dan rasakan atmosfer supporter Timnas Indonesia. Apa yang membuat momen ini sangat spesial baginya dan bagaimana dampak besar supporter untuk naikkan kepercayaan pemain. Ini dia detail lengkapnya. Keputusan sangat cerdas. Siap cetak sejarah. Timnas Indonesia dapat kejutan besar dengan kemungkinan menggunakan jersey putih, bukan merah, saat melawan Australia di GBK besok. Apa alasan mengejutkan dibalik perubahan ini dan bagaimana hal ini bisa mempengaruhi pertandingan? Ini penjelasan lengkapnya. Nah, ini baru top. Langsung bikin semua penggemar semakin bersemangat. Supporter Timnas Indonesia diharapkan berikan teror psikologis kepada Timnas Australia saat di GBK besok. Ungkap strategi mengejutkan dan persiapan luar biasa di balik dukungan menggebu yang bisa mengubah jalannya pertandingan dan menciptakan momen yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Yes, alhamdulillah lagi. Akhirnya publik dibuat lega dan bersyukur mendengarnya. Pelatih Shin Tae-yong akhirnya ungkap update terbaru tentang kapan debut menarik Mads Hilgers dan Eliano Reijnders bersama Timnas Indonesia. Temukan fakta mengejutkan di balik keputusan ini dan apa yang bisa membuat debut mereka jadi momen tak terlupakan. Big respect super top. Memang betul mantap ini Pak Erik dan Coach Shin. Publik dibuat terharu saking bangganya. PSSI dan pelatih Shin Tae-yong undang Timnas Indonesia amputasi hadir di GBK, nonton skuad Garuda lawan Australia. Temukan motivasi mengejutkan di balik undangan ini dan apa yang bisa membuat pertandingan skuad Garuda melawan Australia semakin spektakuler. Bikin gempar, publik langsung terguncang mendengarnya. Misi balas dendam mengejutkan Erick Thohir jelang pertandingan Indonesia versus Australia. Temukan alasan dibalik misi besar ini dan bagaimana hal ini bisa menambah ketegangan di laga krusial yang akan mengguncang sepak bola. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah super mantap. Pagi-pagi dapat kabar gembira dari Timnas Indonesia. Publik auto lega dan semakin optimis mendengar kabar ini. Manajer Timnas pastikan psikologi seluruh skuad Garuda luar biasa bagus, tak gentar, dan siap lawan Australia di GBK. Mantap Garuda, doa terbaik untuk semua. Semoga Timnas kebanggaan kita semua bisa raih poin maksimal di laga kandang. Bismillah lancar barokah Timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan bahwa Timnas Indonesia sedang dalam momentum yang baik untuk menghadapi Australia. Kedua tim akan bertanding pada laga putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa mendatang. Pertandingan ini sangat penting bagi skuad Garuda untuk segera meraih kemenangan penuh.
Meskipun tantangannya tidak mudah, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai hasil tersebut. Sumarji menjelaskan bahwa kondisi semua pemain timnas Indonesia saat ini sangat baik. Mental para pemain juga terjaga dengan baik dan mereka siap memberikan yang terbaik di pertandingan selanjutnya. Persiapan berjalan lancar tanpa hambatan meskipun jadwal pertandingan cukup padat. Kita patut bersyukur, anak-anak kemarin berhasil mencuri poin di Arab Saudi dengan hasil imbang. Psikologis mereka meningkat luar biasa dan itu yang kita harapkan. Insya Allah pertandingan tanggal 10 nanti akan lebih baik lagi karena motivasi terus kami berikan setiap waktu, kata Sumarji kepada media. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga memantau persiapan timnas dengan cermat. Beberapa pertemuan telah dilakukan termasuk dengan pelatih Shin Tae-yong. Sumarji mengatakan Pak Ketum kemarin datang untuk berdiskusi dengan kami. Saya sebagai BTN, Coach Shin, dan tim kepelatihan membahas beberapa hal. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah stamina pemain yang terlihat menurun saat pertandingan melawan Arab Saudi. Masalah ini akan segera ditangani oleh Shin Tae-yong dan tim pelatih untuk memastikan tim siap secara fisik. Selain itu, ada beberapa kebutuhan timnas yang didiskusikan dan langsung disampaikan kepada Ketua Umum PSSI. Evaluasi pertandingan melawan Arab Saudi sudah disampaikan dan Coach Shin telah menindaklanjutinya. Jadi, evaluasi tidak hanya mencakup performa di lapangan, tetapi juga hal-hal lain yang mendapat perhatian khusus dan semuanya sudah ditindaklanjuti, tutup Sumarji. Yes, mantap betul lah kalau gini. Pelatih Australia Graham Arnold dibuat kaget tak percaya. Shin Tae-yong auto full senyum, skuad Garuda kembali dapat keuntungan besar. Di luar dugaan, Martin Paes sudah ketahui kunci keunggulan besar timnas Australia. Temukan kejutan strategis yang akan dia coba atasi dan bagaimana ini bisa mengubah pertandingan secara drastis. Kiper timnas Indonesia Martin Paes menyatakan bahwa dirinya mewaspadai satu pemain kunci dari Australia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa malam besok. Pemain yang dimaksud Paes adalah Martin Boyle, seorang winger berbahaya dari Socceroos yang dikenal karena kecepatannya, kemampuan teknik individu yang mumpuni, serta umpan silang yang tajam. Ada beberapa pemain bagus di Australia. Meski penyerang mereka terkena sanksi, tetapi ada Martin Boyle, kata Paes dalam wawancara di Stadion Madia. Boyle adalah winger yang hebat dengan umpan silang yang baik. Jadi kami akan mempersiapkan diri untuk mengantisipasi itu, lanjut kiper yang baru saja menjalani debutnya bersama timnas Indonesia ini. Mengenai kekalahan terbaru Australia dari Bahrain, Paes menekankan bahwa hal itu tidak boleh membuat Indonesia meremehkan lawan. Justru kekalahan tersebut bisa memicu semangat Australia untuk bangkit. Terlebih lagi, Indonesia memiliki pengalaman buruk melawan Australia pada pertandingan sebelumnya di Piala Asia 2023 yang semakin meningkatkan kepercayaan diri Australia. Australia adalah negara dengan sepak bola yang kuat dan kita pernah melawan mereka di Piala Asia pada Januari 2024 lalu, jelas kiper FC Dallas ini. Kami tahu bahwa di pertandingan nanti, Australia akan mengandalkan permainan fisik dan kita harus waspada karena mereka tentu sangat ingin menang. Kami juga harus tampil prima secara fisik. Dengan demikian, Paes bertekad untuk menjaga gawangnya agar tidak kebobolan sehingga timnas Indonesia bisa meraih poin dalam pertandingan kandang ini di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah Super Jito, tak pernah diragukan kecerdasannya. Pelatih Shin Tae-yong isyaratkan beri kejutan besar dengan kemungkinan mainkan Justin Hubner di laga krusial versus Australia. Dua trio Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner siap jaga pertahanan. Apa alasan besar dibalik keputusan mengejutkan ini dan apa yang bisa diharapkan dari penampilan Hubner di pertandingan besok? Simak detail lengkapnya di sini. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Shin Tae-yong memberikan sinyal bahwa Justin Hubner kemungkinan besar akan dimainkan dalam pertandingan tersebut.
Pertandingan melawan Australia akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024. Laga ini juga menjadi kesempatan bagi Justin Hubner untuk kembali tampil setelah absen di laga sebelumnya. Pada pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia bermain imbang melawan Arab Saudi di Jeddah, namun Justin tidak bisa ikut bermain karena diskors akibat akumulasi kartu kuning. Menjelang pertandingan melawan Australia, kondisi kebugaran Justin menjadi perhatian. Namun Sintayong tetap membuka peluang bagi pemain Wolverhampton Wanderers ini untuk tampil. Untuk Justin, tergantung kondisinya mungkin akan ada perbedaan apakah dia bermain atau tidak, ujar Sintayong kepada media. Dengan demikian, peluang Justin untuk bermain melawan Australia cukup besar. Pemain berusia 20 tahun ini kemungkinan akan dipasangkan di lini belakang bersama Jay Itzes dan Rizky Ridho. Sintayong juga menegaskan bahwa pertandingan melawan Australia sangat penting bagi timnas Indonesia. Ia berjanji akan mengerahkan segala upaya untuk mendapatkan poin dalam laga tersebut. Lawan Australia di kandang, kami akan berusaha sekuat mungkin agar bisa mendapatkan poin, tegas Sintayong. Super sensasional. Bikin pecinta timnas Indonesia bangga mendengarnya. Pengakuan mengejutkan Martin Paes yang akui sudah tidak sabar main di GBK dan rasakan atmosfer supporter timnas Indonesia. Apa yang membuat momen ini sangat spesial baginya dan bagaimana dampak besar supporter untuk naikkan kepercayaan pemain. Ini dia detail lengkapnya. Martin Paes, kiper timnas Indonesia, mengungkapkan bahwa ia sangat antusias untuk merasakan atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selain itu, ia juga menantikan momen spesial bersama para supporter yang biasanya menyanyikan lagu Tanah Airku setelah pertandingan berakhir. Paes baru saja menjalani debutnya bersama timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi di laga pertama Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium Jeddah. Dalam debutnya, Paes berhasil tampil cemerlang dengan membantu tim Garuda menahan imbang Arab Saudi. Penampilan gembilangnya termasuk penyelamatan penalti dari kapten Arab Saudi, Salam Al-Dawsari, serta 4 kali penyelamatan penting lainnya. Setelah debut sukses tersebut, kiper yang bermain untuk FC Dallas itu mengaku kini dalam kondisi fisik terbaik meskipun baru saja menjalani perjalanan panjang dari Arab Saudi. Ia juga memastikan bahwa seluruh pemain timnas Indonesia sudah pulih dan siap menghadapi Australia pada Selasa 10 September 2024. Persiapan berjalan lancar, kami sudah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi dan telah melakukan pemulihan. Kami siap menghadapi Australia, ujar Paes kepada media di Stadion Madia. Paes menyatakan bahwa ia sudah tak sabar untuk bermain melawan Australia di GBK. Kiper berusia 26 tahun tersebut mengatakan bahwa ia telah melihat cuplikan video tentang atmosfer di stadion itu dan sangat terkesan dengan dukungan para supporter. Ia merasa atmosfer di GBK akan sangat luar biasa dan berharap banyak dari para penggemar. Saya melihat beberapa video dan fans di sana sangat luar biasa, ujar Paes. Selain itu, Paes juga mengaku tak sabar untuk mendengarkan nyanyian Tanah Airku yang dilakukan supporter setelah pertandingan. Setiap kali timnas Indonesia bermain, para pemain berkumpul di tengah lapangan dan supporter menyanyikan lagu tersebut menciptakan momen yang sangat sakral. Paes sangat menantikan kesempatan untuk merasakan momen ini secara langsung. Setelah pertandingan ada lagu Tanah Airku, GBK benar-benar luar biasa, jelas Paes. Saya tidak sabar untuk bermain di sana dan mendengar dukungan para fans, terutama setelah merasakan atmosfer luar biasa dari supporter Indonesia saat melawan Arab Saudi di laga tandang. Keputusan sangat cerdas. Siap cetak sejarah. Timnas Indonesia dapat kejutan besar dengan kemungkinan menggunakan jersey putih, bukan merah, saat melawan Australia di GBK besok. Apa alasan mengejutkan di balik perubahan ini dan bagaimana hal ini bisa mempengaruhi pertandingan? Ini penjelasan lengkapnya.
Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada pertandingan kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada hari Selasa 10 September 2024. Menjelang pertandingan tersebut, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyampaikan bahwa ada kemungkinan besar Timnas Indonesia tidak akan mengenakan jersei berwarna merah saat melawan Australia. Sebagai gantinya, Jay Itzes dan kawan-kawan kemungkinan akan menggunakan jersei berwarna putih. Meski demikian, keputusan final belum dibuat karena Sumarji harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sumarji menjelaskan bahwa Timnas Indonesia sering meraih hasil baik saat menggunakan jersei tandang. Sebagai catatan, pada pertandingan di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia memakai jersei merah dalam pertandingan melawan Irak, Filipina, dan Vietnam. Hasilnya dari ketiga pertandingan itu, Timnas Indonesia hanya menang sekali, yaitu saat melawan Vietnam. Mereka kalah 2 kali dari Irak dan hanya imbang melawan Filipina. Namun saat mengenakan jersei putih dalam pertandingan melawan Vietnam dan Filipina, Timnas Indonesia selalu berhasil meraih kemenangan. Hal ini juga terjadi ketika mereka bermain melawan Arab Saudi di laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Timnas Indonesia berhasil mencuri poin dengan hasil imbang di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Menghadapi Australia nanti, kemungkinan Timnas Indonesia akan menggunakan jersei putih lagi. Hal ini dikarenakan Australia hanya memiliki 2 pilihan warna jersei, yaitu kuning dan biru, sehingga jersei putih dianggap tidak akan bentrok dengan seragam yang dikenakan oleh tim Australia. Saya akan melapor kepada Pak Erick Thohir untuk menanyakan pendapatnya tentang apa yang terbaik, kata Sumarji kepada awak media, termasuk bolasport.com. Saya akan bertanya jersei apa yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Ini bagian dari ritual yang harus kami jalankan. Sumarji juga berencana untuk memberi masukan kepada Erick Thohir bahwa jersei putih sering membawa keberuntungan bagi Timnas Indonesia dalam beberapa momen penting. Pada akhirnya, keputusan akhir apakah Timnas Indonesia akan mengenakan jersei putih atau tidak akan berada di tangan Erick Thohir. Bismillah, ujar Sumarji menandai keyakinannya. Nah, ini baru top. Langsung bikin semua penggemar semakin bersemangat. Supporter Timnas Indonesia diharapkan berikan teror psikologis kepada Timnas Australia saat di GBK besok. Ungkap strategi mengejutkan dan persiapan luar biasa di balik dukungan menggebu yang bisa mengubah jalannya pertandingan dan menciptakan momen yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji berharap dukungan besar dari ribuan supporter bisa memberikan semangat tambahan untuk Timnas Indonesia. Pertandingan melawan Australia akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan kabarnya tiket pertandingan sudah terjual habis. Diperkirakan sekitar 70.000 supporter akan hadir langsung di stadion untuk memberikan dukungan. Sumarji menjelaskan bahwa kehadiran supporter sangat penting untuk meningkatkan mental para pemain, terutama karena pertandingan melawan Australia akan menjadi tantangan yang berat. Skuad Garuda sangat berambisi untuk meraih kemenangan dalam laga ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para supporter, terutama Ultras Garuda yang sudah membeli tiket dan akan hadir langsung. Kehadiran mereka memberikan semangat dan dukungan yang sangat berharga, motivasi yang tak ternilai, kata Sumarji kepada media. Dukungan penuh dari supporter sangat diperlukan oleh para pemain Timnas Indonesia karena hal ini akan meningkatkan semangat dan daya juang mereka. Selain itu, dukungan dari supporter juga akan menciptakan tekanan bagi tim Australia, membuat mereka tidak nyaman dalam menguasai bola. Dengan banyaknya supporter yang hadir di GBK, motivasi dan semangat juang pemain akan meningkat. Ini yang diinginkan oleh pemain dan tim kepelatihan. Kami benar-benar berharap stadion penuh oleh supporter yang membawa aura positif untuk membantu tim meraih kemenangan melawan Australia, lanjut Sumarji. Selain dukungan supporter, Sumarji juga menekankan pentingnya kerja keras semua pihak untuk mencapai hasil positif.
Indonesia memiliki impian besar untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 dan butuh usaha ekstra untuk bersaing dengan tim-tim kuat demi mewujudkan mimpi tersebut. Dukungan supporter juga akan memengaruhi mental tim lawan. Kami berharap doa dari seluruh rakyat Indonesia, baik yang hadir di GBK maupun yang menonton di rumah, dapat membantu tim kita menang dan lolos ke Piala Dunia, tutup Sumarji. Yes, alhamdulillah lagi. Akhirnya publik dibuat lega dan bersyukur mendengarnya. Pelatih Sintayong akhirnya ungkap update terbaru tentang kapan debut menarik Mads Hilgers dan Eliano Reijnders bersama timnas Indonesia. Temukan fakta mengejutkan di balik keputusan ini dan apa yang bisa membuat debut mereka jadi momen tak terlupakan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong meragukan bahwa Mads Hilgers dan Eliano Reijnders bisa tampil membela timnas Indonesia pada bulan Oktober 2024. Kedua pemain tersebut saat ini masih dalam proses naturalisasi. Sebelumnya, Mads Hilgers dan Eliano Reijnders yang memiliki keturunan Belanda Indonesia sudah sempat bergabung dalam sesi latihan timnas Indonesia pada Sabtu lalu. Namun, pada latihan berikutnya di Stadion Madia Minggu kemarin, keduanya tidak hadir karena sudah kembali ke Belanda. Meskipun sudah memperkenalkan diri kepada para pemain timnas Indonesia, nasib mereka untuk pertandingan mendatang masih menjadi tanda tanya. Sintayong menyatakan bahwa situasinya tidak mudah dan dia meragukan apakah Mads Hilgers dan Eliano Reijnders bisa membela Indonesia pada Oktober 2024. Pada bulan tersebut, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dan Cina dalam laga ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun proses naturalisasi yang panjang membuat peluang mereka bermain cukup tipis. Sepertinya mereka mungkin tidak bisa bermain di bulan Oktober, ujar Sintayong kepada media. Coach Shin berharap kedua pemain bisa siap memperkuat timnas Indonesia pada November 2024 ketika tim akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Sintayong berharap kehadiran Mads dan Eliano dapat memperkuat skuad Garuda di masa depan. Tapi saya berharap mereka bisa main di bulan November, jelas Coach Shin. Saat ini proses naturalisasi kedua pemain sudah sampai di Kemenpora dan akan segera diajukan ke DPR RI untuk dilanjutkan. Mads Hilgers yang bermain di FC Twente sejak 2020 memiliki 85 caps di Eredivisie. Ia juga pernah berpartisipasi dalam kualifikasi Liga Champions dan 9 pertandingan kualifikasi Conference League. Sementara itu, Eliano Reijnders, adik dari pemain timnas Belanda Tijani Reijnders, adalah pemain utama PEC Zwolle di musim ini Eredivisie. Eliano selalu tampil sebagai starter dan bermain penuh selama 90 menit untuk timnya. Big respect super top. Memang betul mantap ini Pak Erik dan Coach Shin. Publik dibuat terharu saking bangganya. PSSI dan pelatih Sintayong undang timnas Indonesia amputasi hadir di GBK, nonton skuad Garuda lawan Australia. Temukan motivasi mengejutkan di balik undangan ini dan apa yang bisa membuat pertandingan skuad Garuda melawan Australia semakin spektakuler. Baru-baru ini pelatih Sintayong meluangkan waktu untuk menghadiri sesi latihan timnas Indonesia amputasi di Bumi Pamentas, Lebak Bulus, Jakarta. Kehadiran Shin bukan hanya untuk bersilaturahmi, tetapi juga memberikan motivasi kepada para pemain dan pengurus timnas Indonesia amputasi yang berada di bawah naungan PSAI dalam kurung Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Sintayong menyampaikan bahwa kunci kesuksesan sebagai pesepak bola adalah kedisiplinan individu. Ia mengingatkan para pemain untuk bermain tanpa tekanan dan tidak fokus pada pujian. Dengan begitu mereka dapat menampilkan performa terbaik di lapangan. Kalian harus bermain tanpa beban, jangan berusaha tampil hanya untuk mendapat pujian. Dengan begitu kalian bisa menunjukkan penampilan terbaik, ujar Sintayong di sela-sela latihan. Selain memberikan motivasi, Coach Shin juga mengundang seluruh pemain timnas Indonesia amputasi untuk datang mendukung timnas Indonesia senior yang akan bertanding melawan Australia dalam laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026.
Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa 10 September besok. Saya juga di sini mewakili PSSI ingin mengundang kalian untuk hadir pada tanggal 10 September 2024 nanti saat tim senior kami bertanding melawan Australia. Kami menantikan kehadiran kalian, kata Shin Tae-yong. Salah satu pemain timnas Indonesia amputasi, Bayu Guntoro, merasa senang mendapatkan motivasi dari Shin Tae-yong. Bayu mengaku lebih bersemangat menjalani karir sebagai atlet sepak bola amputasi di Indonesia. Coach Shin Tae-yong memberikan motivasi bahwa pemain harus bekerja keras untuk diri sendiri dan tidak perlu menunjukkannya kepada pelatih. Selain itu, kami harus berpikir sebagai satu tim dan tidak boleh ada perpecahan, ungkap Bayu. Bikin gempar, publik langsung terguncang mendengarnya. Misi balas dendam mengejutkan Erick Thohir jelang pertandingan Indonesia versus Australia. Temukan alasan dibalik misi besar ini dan bagaimana hal ini bisa menambah ketegangan di laga krusial yang akan mengguncang sepak bola. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pernah menegaskan pentingnya balas dendam setelah timnas Indonesia U16 kalah dari Australia di semifinal Piala AFF U16 pada 1 Juli 2024. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, Indonesia U16 kalah 3-5 dari Australia. Setelah pertandingan, Erick Thohir bertemu dengan para pemain Indonesia U16 dan meminta mereka untuk tidak bersedih atau menangis. Karena Indonesia akan kembali menghadapi Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya bilang ke pemain tidak boleh ada yang menundukkan kepala, tidak ada yang nangis. Nanti kita ketemu Australia lagi, kita sikat mereka. Kita bangsa besar, kenapa mesti takut? Ujar Erick. Sikap provokatif pemain Australia dalam selebrasi mereka menjadi perhatian Erick Thohir. Karena itu ia berharap timnas senior Indonesia bisa meraih kemenangan atas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya akan bilang ke tim senior kita yang akan ketemu Australia, kita harus fight. Kita tunjukkan bahwa kita bukan bangsa yang bisa diremehkan seperti itu, kata Erick. Ia juga menyatakan ia akan memanggil tim senior dan mengingatkan mereka akan perlakuan Australia terhadap tim junior. Saya ingatkan, lihat bagaimana junior kalian dilecehkan. Kita harus fight melawan mereka, tambah Erick. Erick Thohir menilai bahwa tim asuhan Nova Arianto tampil baik meskipun kalah, salah satunya karena berhasil mencetak 2 gol meski hanya bermain dengan 10 orang. Timnas Indonesia senior akan menghadapi Australia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa besok. Ini akan menjadi laga kedua Jay Itzes dan kawan-kawan di grup C setelah sebelumnya berhasil meraih 1 poin dengan menahan imbang Arab Saudi di Jeddah. Hasil imbang tersebut menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk meraih kemenangan saat menjamu Australia. Apakah tim senior Indonesia bisa membalaskan kekalahan yang dialami junior mereka?